Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Artinya ada di persimpangan jalan. Ya. Tapi harus ada guidance, yaitu firman Allah. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Persimpangan adalah tempat yang berbahaya. Tulis di kolom komentar. Persimpangan adalah tempat yang paling berbahaya. Ada banyak kecelakaan yang terjadi ketika orang berkendaraan di jalan raya. Ketika dia berhadapan dengan persimpangan. Kenapa persimpangan harus ditaruh lampu lalu lintas? Karena memang itu adalah tempat yang paling berbahaya. Amin. Jalan-jalan dari berbagai arah saling bertemu di situ. Makanya temanya di persimpangan jalan. Ketika Bapak Ibu ada di persimpangan jalan, saya sebut itu jalan yang berbahaya. Bapak Ibu harus memperhatikan lampu lalu lintas, harus memperhatikan rambu-rambunya Tuhan, supaya jangan ada kecelakaan, ada tabrakan, keputusan yang salah di situ. Makanya Alkitab katakan, aku mendengar suara dari belakang, menganan atau mengiri, karena di persimpangan. Jalan yang satu akan memotong jalan yang lain ketika orang ada di persimpangan. Dan kita harus membuat pilihan, kan, kalau kita ada di persimpangan. Kita bisa ke kanan, ke kiri, atau lurus terus. Harus putuskan. Nah, sekarang kalau kita dengan kendaraan, maka kita kasih lampu Weser di situ. Saya mau ke kiri, saya mau ke kanan, supaya mobil di belakang kita, kendaraan di belakang kita, tidak nabrak mobil yang ada di depan. Jalan mana yang kita pilih, itu tergantung pada tujuan yang ingin kita capai. Kan begitu. Ulangi ya. Jalan mana yang kita pilih? Mau ke kiri, mau ke kanan, tergantung tujuan yang ingin kita capai. Apa tujuan yang ingin kita capai? Kan menjadi serupa dengan Tuhan. Alkitab katakan jalan ke kiri menuju kebinasaan, jalan kanan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jalan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan yang ingin kita capai. Dan ada banyak orang ketika ada di persimpangan jalan, dia salah memilih. Kalau ke kanan berarti kita pilih prinsip-prinsip kerajaan, kalau ngiri berarti kita pilih prinsip-prinsip dunia ini. Di baliknya itu adalah roh-roh jahat dan setan-setan. Amsal 14 ayat yang kedua berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Jujur di sini bicara tentang dia terbuka. Jujur di sini dia tidak menyembunyikan kelemahannya. Dia tahu bahwa dia punya banyak kelemahan. Kemudian dia datang, dia beritahukan ke Tuhan. Ketika dia buat salah, ketika dia buat dosa, ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, menyalahi aturan Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, dia datang kepada Tuhan. Definisinya adalah fear of God. Itu tanda orang itu takut akan Tuhan. Karena ini masuk dalam dimensi pertobatan yang everyday. Kita kan bisa buat salah setiap hari, Bapak Ibu. Setiap menit bisa buat salah. Tapi hebatnya adalah Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat juga setiap menit. Makanya dosa diampuni itu adalah dosa yang diakui. Dosa yang tidak diakui itu adalah dosa yang mendatangkan kematian kekal. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Sesat jalan ini diterjemahkan dengan gini, selalu bulat. Kamu buat salah. Enggak kok, dia yang buat salah. Kenapa kamu begini? Bukan aku, dia kok. Kenapa kamu? Itu sistem yang salah. Itu bulat, itu sesat jalannya.
Alkitab katakan jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Dan orang benar berjalan melewatinya. Tapi orang fasik menemui bencana. Karena tidak mau berjalan di jalan yang lurus itu. Haleluya. Bapak Ibu harus tahu begini, bahwa kalau siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Orang yang sesat jalannya menghina dia. Berarti di setiap penghubung maksud saya. Penghujung atau penghubung biasanya ada semacam peringatan. Ada tanda seru. Itu tanda penghubung. Ya. Ada tanda bahwa ini tikungan. Ada tanda bahwa saudara dan saya harus hati-hati, ada tanda lalu lintas di jalan. Di setiap penghubung biasanya ada semacam peringatan. Jadi Bapak Ibu gini, di setiap perjalanan kita ada peringatan. Bisa saja itu masalah, bisa saja itu ujian, bisa saja itu Tuhan sedang mengingatkan kita, bisa saja itu teguran, bisa saja itu berkat, semuanya ada peringatan. Jika di pertemuan dua jalur, bicara tentang persimpangan, ada lampu lalu lintas, maka dalam persimpangan perjalanan hidup kita, itu sama dengan peringatan-peringatan Tuhan. Merah berhenti, kuning hati-hati, siap-siap mau jalan, hijau jalan. Firman Tuhan yang kita dengar, Alkitab yang kita baca, itu menjadi sebuah titik penghubung untuk saudara dan saya ada di persimpangan-persimpangan jalan hidup kita. Lalu kita dapat peringatan Tuhan, jangan berjalan di jalan ini ya, jangan ambil keputusan ini ya, jangan pilih pekerjaan ini ya, jangan ambil bisnis ini ya, karena ini jebakan. Jangan ambil uang itu ya, karena itu bukan milikmu. Sekarang uang sogok itu menutup mata tentang keadilan. Orang disogok, yang tadinya salah, bisa dijadikan benar. Yang tadinya benar bisa jadi salah karena uang sogok, menurut kitab Amsal. Alkitab katakan jangan menerima uang sogokan karena memutarbalikkan kebenaran. Karena batu timbangan yang benar, keadilan yang benar itu ada pada Tuhan. Dan kebenaran menjadi barang yang paling mahal hari ini karena orang berpikir bahwa kebenaran itu bisa ditutupi. Padahal kebenaran itu seperti benih yang one day akan tumbuh dan itu tidak bisa ditutupi. Dan kebenaran tidak perlu dibela karena kebenaran pasti akan muncul sendiri. Amin. Kebenaran akan disingkapkan, yes. Kebenaran akan dibukakan, benar. Tapi kebenaran itu juga akan menjadi pelita bagi kita, terutama di dalam persimpangan jalan dalam hidup kita. Firman Allah akan menjadi peringatan seperti lampu merah di jalan-jalan. Tuhan menunjukkan jalan bagi hidup kita sekaligus memberitahukan kita rute mana yang paling aman dan dapat dipercaya. Walaupun demikian, keputusan kita kembali kepada kita. Amin. Tuhan selalu menunjukkan ini loh jalan aman. Tapi keputusan kembali kepada kita. Tulis di kolom komentar begini, Tuhan menunjukkan jalan aman bagi kita dan dapat dipercaya bagi kita, tapi tergantung keputusan saya. Tuhan sorga sangat menghargai kehendak bebas saudara. Dan kita ini ketika sudah temui jalan buntu, baru kita teriak, Tuhan tolong saya. Tuhan jalan buntu, nggak terbuka jalannya. Padahal awalnya mulai nggak tanya Tuhan. Tapi ketika jalan buntu, baru datang tanya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita akan menemui jalan buntu, kenapa dari awal kita nggak tanya Tuhan? Karena jalan Tuhan itu paling aman dan dapat dipercaya. Dan kalau kita tanya Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. Kalau ada masalah, maka Tuhan tanggung jawab. Tapi kalau kita pilih jalan sendiri, jalan buntu, maka kita tanggung jawab. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Makanya bahasa saya, kita selalu memperalat Tuhan dalam pilihan-pilihan kita yang salah. Persimpangan jalan akan menentukan keberhasilan saudara dan saya berjalan mengikuti Tuhan. Tulis di kolom komentar, persimpangan jalan akan menentukan keberhasilan saya berjalan mengikuti Tuhan. Karena itu Tuhan selalu memberitahukan rute mana yang paling aman dan dapat dipercaya.
Kembali kepada pilihan saudara, keputusan saudara. Amin. Mazmur 25 ayat yang kelima. Mazmur 25 ayat yang kelima berkata begini. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Baca ayatnya pelan-pelan. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yang tulis siapa? King David. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran, saking percaya kepada Tuhan. Lalu ketika berjalan dalam kebenaranmu, ajar aku. Sangat terpercaya. Aman terpercaya. Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tahu-tahu ketika berjalan dalam jalan kebenaran, ketika diajar oleh Tuhan, mungkin melewati lembah-lembah kekelaman, nggak enak dan sebagainya, tapi dikatakan begini, Tuhan akan menyelamatkan dia. Tanggung jawabnya Tuhan kan. Bagian kita adalah ketika berjalan dalam kebenaran adalah nanti-nantikan dia sepanjang hari. Enak. Pilihan-pilihan di persimpangan jalan, Bapak Ibu harus hati-hati. Harus pilihannya Tuhan, karena pilihannya aman dapat dipercaya. Kita bisa tetap di jalur yang sama, atau kita bisa belok kiri di persimpangan jalan. Misalnya, dan mengikuti arahan yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Atau kita bisa membuat pilihan yang salah, lurus atau belok kanan, membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Seseorang semakin jauh dari Tuhan, atau semakin dekat dengan Tuhan, karena dia ada di persimpangan jalan. Ada ketika dia bangkrut, semua yang ada pada dia habis, dia ada di persimpangan jalan. Ada orang yang saya temui, yang saya konseling, dia berkata, Tuhan jahat. Kenapa Tuhan gak bela saya? Lalu dia mengungkit, saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan, saya begini dan sebagainya. Dia salahkan Tuhan. Dan kemudian dicari lagi, dia semakin jauh dengan Tuhan dan tidak mau ke gereja. Dia pernah mengalami persimpangan jalan. Dan dia tidak mengikuti guidance arahan Tuhan. Saya percaya begini, Tuhan kita bukan diktator, tapi Alkitab menggambarkan Bapa kita sebagai Bapa yang baik. Yang percaya, tulis di kolom komentar, Bapa kita, Bapa yang baik, amin, 30 juta triliun kali. Itu berarti begini, bahkan kalau kita membuat kesalahan dalam pilihan-pilihan, kita masih bisa berputar balik dan kembali ke jalan yang benar. Katakan, wow, 50 juta triliun kali. Saya ulangi ya. Karena dia Bapa yang baik. Bahkan kalau kita membuat kesalahan, ambil jalur yang salah, kita masih bisa berputar balik dan kembali ke jalan yang benar. Kalau kita nyetir di Jakarta, kalau salah masuk jalan, mutarnya jauh. Kan begitu kan? Nggak apa-apa, mutarnya jauh nggak apa-apa. Tapi yang penting kembali di jalan yang benar. Memang risiko daripada kita ambil jalan yang salah, butuh waktu yang panjang, mutarnya jauh. Tapi percayalah, mungkin terbuang dengan waktu, tapi kalau Bapak Ibu bersabar, Bapak Ibu akan kembali cari Tuhan sungguh-sungguh, kembali ke jalan yang benar. Bahkan di waktu tertentu, Tuhan kasih kita jalan-jalan potong, jalan-jalan tikus yang orang sering berkata. Yang orang nggak tahu, Anda dikasih tahu. Shortcut namanya. Bisa seperti itu. Itu namanya God's favor, perlakuan khusus. Haleluya. Tuhan itu selalu siap dan bersedia membantu kita memperbaiki rute yang keliru. Tulis kolom komentar. Tuhan selalu siap memperbaiki kita. Membantu kita memperbaiki rute yang keliru. Ketika Bapak Ibu hari ini, saya merasa itu dalam roh saya, beberapa saudara-saudara, ketika di persimpangan jalan, 3-4 tahun yang lalu, Anda mengambil jalan yang salah. Dan akhirnya Anda tersesat. Tapi hari ini,
Mungkin Anda buat kesalahan, putar balik ke jalan yang benar. Karena dia Bapa, Yesus kita Bapa yang baik. Amin. Yang selalu bersedia membantu kita memperbaiki rute yang keliru. Amin. 100 juta triliun kali. Haleluya. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Ada kalanya mulai dengan kesalahan, tapi kalau kesalahan itu terus kita nikmati, maka jadi dosa. Jadi salah belum tentu dosa, tapi dosa pasti salah. Kalau ini itu kesalahan, dan itu belum menjurus kepada dosa, di mana jadi hamartia melenceng dari firman Allah, putar balik, cepat-cepat. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa sesuatu yang Bapak Ibu hasilkan, itu ada unsur dosanya di situ. Kompromi, menipu orang, dan sebagainya. Putar balik. Karena Tuhan itu punya bagian yang Dia sediakan kepada saudara dan saya. Kalau itu posisi, kalau itu prestasi yang kita dapat dengan cara yang tidak benar, menginjak-injak orang yang ada di sekeliling kita, putar balik. Tuhan itu cuma pakai orang untuk mempromosi kita, tapi sesungguhnya promosi datang dari Dia. Mazmur 139 ayat yang ketiga berkata begini, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, dan berbaring segala jalanku Kau maklumi. Katakan, segala jalanku Kau maklumi. Wow. Kata ini artinya begini, ketika Bapak Ibu salah jalan di persimpangan. Kata itu sedang berbicara begini, Dia siap. Bapa kita siap always, setiap waktu membantu kita memperbaiki rute yang clear. Kita semua pernah buat kesalahan, pernah ambil kesalahan, keputusan yang salah. Tapi kita percaya Mazmur 139 ayat 3, Kau memeriksa aku. Kalau aku berjalan, bahkan bukan cuma berjalan, bahkan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dan saya percaya kita tidak bisa mampu lakukan sendiri. Kasih dan kepeduliannya itu bagaikan GPS pada mobil kita. Global Position System. GPS. Kalau jalan di Jakarta, maka kita perlu pakai GPS. Sekarangnya udah canggih. Ya. Dulu ketika kita datang ke Jakarta, masih belum ada GPS. Kalau kita naik taksi, maka kalau kita nggak tahu jalan, mau ke rumah teman, maka diputar-putar sampai saudara dan saya mumet, sampai argonya itu jalan dan sebagainya. Yang kita yang dari daerah kalau datang ke Jakarta kan saya berapa kali begitu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa, kita naik Grab itu nggak bisa. Kita tinggal hidupin GPS, maka kita tahu mana ada jalan yang macet, mana jalan yang bisa kita tembus, motong untuk sampai lebih cepat, bahkan diukur waktu sampainya kita diukur. Ingat bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Kasih dan kepeduliannya itu bagaikan GPS yang Tuhan berikan kepada kita. Jika ada jikanya, jika kita melakukan seperti yang diperintahkannya, maka kita tidak akan tersesat. Untuk apa mesti putar balik? Kalau dari awal kita mengerti, kita harus berjalan dalam tuntunannya, dalam arahan yang bisa dipercaya. Kalau putar balik kan buang-buang waktu. Tapi andai kata hari ini saudara putuskan salah, puji Tuhan. Kasih dan kepeduliannya itu seperti GPS bagi saudara dan saya. Akan menuntun kita kepada jalan yang benar kembali. Problemnya begini, ketika sudah ada kasih, ketika sudah ada kepeduliannya, ketika dia bisa dipercaya, jalannya aman, sebaliknya kita memilih jalan sendiri, maka kita memutuskan untuk tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Maka persimpangan jalan itu akan menentukan masa depan saudara. Kemana saudara dan saya akan sampai? Mazmur 1 ayat yang ke-1 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti dibulak-balik. Orang yang tidak berbahagia adalah orang
yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Kan begitu. Yang tidak berdiri dalam kumpulan di jalan orang berdosa, ada jalan namanya jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, disebut berbahagia. Jadi kita bisa memilih jalan kita sendiri. Kita bisa memutuskan untuk membimbing diri sendiri, nggak perlu Tuhan. Gue bisa pimpin diri sendiri, gue mau bergaul dengan siapa. Saya beritahu itu adalah situasi persimpangan jalan. Jangan Bapak Ibu memutuskan untuk membimbing diri sendiri. Tapi biarkan Tuhan yang bimbing kita melalui firman. Untuk apa kita ada di malam ini? Kan untuk dengarkan arahan, guidance dari Tuhan. Untuk memimpin kita. Supaya kita jangan salah memilih. Atau buang-buang waktu yang panjang untuk putar balik. Sekalipun kasih dan kepeduliannya jadi GPS bagi kita. Tapi lebih baik kita start dengan baik. Dan kita finishing well. Daripada muter-muter. Dan ada kalanya orang Kristen model seperti itu. Sukanya muter-muter. Ingat jalan Tuhan, jalan yang lurus. Tulis di kolom komentar. Saya harus ingat jalan Tuhan, jalan yang lurus, bukan jalan yang mumet-mumet. Ya. Menjalani kehidupan, betul ada jalan turun naik, tapi jalan Tuhan, jalan yang lurus. Strike. Mazmur 81, ayat yang ke-12. Dikatakan begini, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Ini ngeri ya. Mazmur 81 ayat 12 berkata begini, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Degil itu keras hati ya. Degil itu nggak mau dipimpin. Selalu menolak nasihat, lalu dibiarkan. Tuhan berkata, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ada saat-saat Bapak Ibu pikir jalan yang Bapak Ibu tempuh benar. Jadi kita merasa kita ada dalam kemerdekaan, tapi dalam penjara. Karena pikir bahwa keputusan kita, keputusan yang benar. Padahal Alkitab katakan Tuhan membiarkan kita. Ada kalanya juga Tuhan sepertinya buka pintu untuk hal-hal yang kompromi, menghasilkan hasil yang besar, tapi sebenarnya itu dosa. Kita nggak mau lepaskan itu karena kita pikir ini untungnya banyak, tapi komprominya banyak di situ. Tuhan membiarkan beberapa, misalnya Anda sudah dengarkan khotbah yang menjadi warning, lampu, itu persimpangan untuk kita memilih. Aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ngeri loh. Ngeri. Ini ngeri Bapak Ibu. Dari ayat ini, saya sangat sadar. Belajar mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Betul? Bapak Ibu lihat contoh Alkitab. Ada orang yang betul-betul diurapi tapi juga salah mengikuti Tuhan. Abraham mulai. Yakub, Isa, mereka pernah buat salah. Tapi mereka kembali kepada jalan itu. Contoh-contoh Alkitab yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Artinya, semua contoh dalam Alkitab adalah orang-orang yang pernah ada di persimpangan jalan dan pernah memutuskan yang salah. Tapi mereka putar balik. Abraham putar balik untuk ke jalan yang benar itu 13 tahun. Yusuf mengalami 13 tahun. Daud harus perlu menunggu 25 tahun untuk dia dapat takhta Israel ketika nubuatan minyak urapan raja turun pertama kali di atas kepalanya dalam 1 Samuel pasal 16. Dia perlu tunggu 25 tahun. Waktu yang tidak singkat. Amin. Hari ini, saya percaya Tuhan sedang mempersingkat waktu, volumenya tidak berkurang. Tulis di kolom komentar.
Saya percaya hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktu, volumenya tidak berkurang. Karena itu kenapa sampai pressingnya, tekanannya, persoalan, ujiannya semakin banyak datang bertubi-tubi. Tuhan sedang persingkat waktu. Bapak Ibu jangan bersungut-sungut, mengerti posisi di mana Anda berdiri akan paling mudah untuk bersyukur. Salah memposisikan hati, kita akan menyalahkan keadaan orang lain, lama-lama menyalahkan Tuhan. Saya sangat percaya begini, belajar mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Kadang Tuhan bilang maju, kita tinggal duduk. Kadang Tuhan bilang berhenti, kita tetap bekerja. Kadang Tuhan bilang bekerja, kita malah berhenti. Kita selalu terbalik dengan apa yang Tuhan katakan. Makanya bahasa saya adalah selaras dengan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan Alkitab, ada orang yang hebat bicara, hebat berkhotbah, hebat pemimpin, seperti Korah, Datan, dan Abiram. Tapi akhirnya mereka memberontak. Ada orang yang bicaranya sangat hebat seperti Harun. Tapi Tuhan tidak mempercayakan 5 kitab Musa kepada 5 kitab Pentateuch kepada mereka. Tuhan percayakan kepada seseorang yang berkata begini, kalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berjalan, dialah Musa. Maka dia menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu tidak ditulis oleh pemimpin yang hebat, seorang yang petah lidah, yang pintar bicara. Tapi seorang yang memilih selaras dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh maju-maju, buktinya tiang awan dan tiang api, menunjukkan bagaimana Musa sebagai pemimpin yang sangat selaras dengan Tuhan. Bisa bayangkan hari ini, pagi baru tiba di setempat, lalu tiang awan berhenti di situ. Tiba-tiba sore, tiang awan berjalan lagi. Mereka perlu bongkar kemah lagi. Dan itu manusia bukan 100-200 orang, saudara. 3 juta orang. Ada yang mengandung, ada yang punya kambing domba, ada anak yang masih menyusui, belum lagi bikin susu untuk anaknya, lagi masak, tiba-tiba bongkar, tapi harus berjalan. So, kalau mereka terlambat, maka itu persimpangan jalan bagi mereka. Mereka akan tersesat di padang gurun. Dunia ini seperti padang gurun. Saat kita gagal mendengar, mematuhi instruksinya, maka kita akan mengalami kesulitan bahkan bencana. Ulangi Bapak Ibu. Saat kita gagal mendengar, mematuhi instruksinya, instruksi Tuhan, kita bisa menghadapi kesulitan bahkan bencana. Dan saya nggak mau itu untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya. Karena persimpangan jalan adalah pertemuan semua arah. Bapak Ibu harus memperhatikan satu-satunya, yaitu tanda lalu lintas, peringatan-peringatan Tuhan. Nggak ada cara lain supaya tidak mengalami kecelakaan dan bencana, kesulitan dan bahaya. Amsal 4 ayat 12 berkata begini, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Wow. Bila kita gagal mendengar, mematuhi instruksinya, kita bisa menghadapi kesulitan bahkan bencana. Tapi kalau kita mendengar, mematuhi instruksinya, maka tidak akan tersandung. Tidak akan ada tabrakan. Tidak akan ada bencana. Betul? Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Artinya Tuhan membuka kepada Anda jalan-jalan, pintu-pintu. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Katakan Amsal 4 ayat 12, bagiku, yes and amen, 100 juta triliun kali. Wow. Ini wonderful. Luar biasa. Lalu Amsal 8 ayat 20 berkata begini. Amsal 8 ayat 20 berkata begini, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Wow. Jalan besarnya namanya kebenaran. Kalau Anda ada di tengah-tengah, berarti Anda ada di jalan keadilan. Yang saya tahu begini dari Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus, dia tidak pernah mempermainkan kita. Tuhan itu nggak pernah mempermainkan kita. Ada orang yang suka mempermainkan orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah mempermainkan kita. Dia serius. Dia mati serius bagi kita.
Jika ia meminta kita melakukan ini, maka dia tidak akan mengharapkan jadi seperti itu. Tidak. Tapi dia mau jadi seperti yang dia minta. Karena Tuhan tidak pernah mempermainkan kita. Setan mempermainkan kita dengan tipu dayanya. Tuhan, bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena memang dia ya dan amin. Dia selalu memberitahukan, Tuhan selalu memberitahukan kepada kita kapan harus bertahan, kapan harus melanjutkan, kapan berhenti, kapan harus memulai. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1, 2, dan 3, segala sesuatu ada waktunya. Betul? Dan waktu Tuhan itu indah, semua indah pada waktunya. Kan kita selalu pakai ayat itu, tapi kita nggak mengerti itu adalah prinsip berjalan dengan Tuhan. Kita nggak bisa pakai ayat ini bagi orang yang tidak mau mengikutinya. Ayat ini hanya terjadi bagi orang yang mau mengikutinya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11 itu ayat kuncinya. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagian Bapak Ibu hanya menerima instruksi melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah mempermainkan kita. Saya mungkin berani mengatakan bahwa seringkali dia melihat kita terus bergerak padahal dia menyuruh kita untuk berhenti. Ada banyak orang yang hari ini mungkin Tuhan bilang berhenti. Ada banyak orang yang hari ini mungkin Anda terlalu berhenti terlalu lama. Waktunya Tuhan bilang ini berjalan. Ada banyak orang yang mengasihani diri sendiri. Ada banyak orang yang nutupi diri sendiri. Padahal waktunya untuk lampu hijau jalan. Padahal ada waktunya Tuhan berkata berhenti karena lampu merah. Ada waktunya Tuhan berkata begini, ini lampu kuning, hati-hati. Ini bisa jalan, bisa juga berhenti. Kita harus mengerti instruksi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tidak akan mencapai tujuan kita jika kita selalu salah dalam mengerjakan perintah. Pasti. Pasti. Kalau kita salah mengerjakan perintah, bagaimana Bapak Ibu mau harapkan yang baik datang dalam hidup kita? Tapi kalau kita melakukan perintah, maka layak. Hak kita dijamin oleh Tuhan. Kewajiban dilakukan, haknya dijamin oleh Tuhan. Jika kita bisa memberi petunjuk kepada anak-anak kecil, dan mereka bisa mengerjakan dengan benar, mengapa kita tidak bisa selama perjalanan saudara dan saya mengikuti Tuhan? Kan seorang bapak nggak mungkin ajar anaknya untuk terjun dari lantai 2 rumahnya ke lantai dasar. Itu namanya bapak yang gila. Betul? Seorang bapak akan mengatakan kepada anak, hati-hati nak, tidak boleh ke situ. Haleluya. Saya misalnya selama ke kantor nyetir, ada beberapa persimpangan yang perlu hati-hati. Dan saya sering juga lihat, di persimpangan-persimpangan jalan, orang tidak hati-hati, selalu lari dengan sangat kencang. Bahkan ketika saya mau melewati persimpangan, mau masuk di kompleks saya selalu nyalakan 2 lampu, untuk memberitahukan hati-hati, ini persimpangan begitu ramai, berbahaya. Mazmur 84 ayat 7 berkata, ketika Bapak Ibu memperhatikan dengan sangat baik, berjalan dalam tuntunan Tuhan, Alkitab berkata, Mazmur 84 ayat 7, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wow. Bukan makin lama makin lemah, tapi makin lama makin kuat. Perjalanan kekristenan adalah makin lama makin kuat. Makanya ada orang yang cuma maunya jalannya ketika enak saja. Ketika dengar firman enak, dia jalan. Ketika nggak enak, dia nggak mau jalan. Ketika itu cocok dengan dia ikut. Ketika nggak cocok, dia nggak mau. Padahal makanan kita ada pahitnya. Yang pahit jangan cepat dibuang. Siapa tahu itu obat bagi kita. Yang manis juga jangan cepat ditelan. Siapa tahu racun bagi kita. Amin. Sama juga kita ikut Tuhan. Kita cuma jangan mencari cuma yang sensasional.
Tapi kita harus bisa menerima seluruh keberadaannya. Kalau orang kenal Tuhan hanya dari berkat-Nya, maka itu namanya Injil sebagian. Kalau kita cuma kejar Tuhan cuma karena kuasa-Nya, maka kita ngajar Injil sebagian. Alkitab katakan kita harus mengejar Tuhan, mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan sempurna. Katakan amin. Maka mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Yesaya 30 ayat 21 ayat yang pertama tadi dari terjemahan ya Faiha, dari terjemahan Faiha, V-A-Y-H itu. Dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara di belakangmu berkata, inilah jalan. Ikutlah jalan ini. Demikian juga bila kamu harus ke kanan atau ke kiri. Ini terjemahan Fahia ya. Kemudian kita lihat Mazmur 126 ayat yang ke-6. Ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah baca, sudah hafal. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang. Tolong digaris kata itu, pasti pulang. Bapak Ibu berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Artinya melakukan bagian yang Tuhan suruh kita lakukan. Instruksi, karena instruksi Tuhan aman. Sekalipun perjalanannya mungkin sulit, tapi di tengah jalan Tuhan kasih kekuatan. Sambil menabur benih, sambil lakukan yang baik, lakukan yang benar. Tuhan janji pasti pulang. Ya, Balti kata pasti pulang. Dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, tulis di situ, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Amin 50 juta triliun kali. Saya harus memutuskan yang benar, karena hidup saya setiap hari adalah persimpangan jalan. Saya tidak boleh putuskan yang salah. Saya harus melihat rambu-rambu, supaya tidak terjadi tabrakan, atau tidak saya sampai di tempat yang salah. Tapi ketika saya mengikuti Tuhan, maka Dia tidak akan pernah mempermainkan saya. Dia bertanggung jawab atas hidupku. Hari ini mungkin perjalanan saudara sulit, tapi itu perjalanan iman. Maka pasti pulang, membawa berkas-berkasnya. Beberapa akan pulang dan akan menikmati yang terbaik, janji Tuhan. Beberapa mengalami masa-masa sulit, tapi percayalah, ini cuma persimpangan. Pilih, perhatikan rambunya, perhatikan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Tidak ada yang hilang. Haleluya. Mungkin Anda tunggu sudah lama. Mungkin salah jalan, putar balik. Ikut GPS-nya Tuhan, kasih dan perlindungannya. Kembali kepada firman. Maka Anda akan menemukan jalan kembali.